Jenius tingkat atas ini ternyata memiliki cara menyontek yang sangat canggih. Cukup dengan menulis jawaban di penghapus, lalu menutupinya dengan sarung penghapus, sehingga informasi tersebut dapat disembunyikan dengan sempurna. Segera setelah itu, saat pengawas ujian tidak memperhatikan, ia diam-diam melepas salah satu sepatunya, memasukkan penghapus ke dalamnya, lalu setelah bertukar isyarat mata dengan temannya, ia menendang jawaban tersebut ke arah kaki temannya. Saat itu, penguji berdiri, dan Amy segera merapatkan kedua kakinya untuk menyembunyikan gerakannya. Perhatian pengawas memang hanya tertuju pada permukaan meja, bukan di bawahnya. Selanjutnya, teman sekelompoknya hanya perlu menendang sepatunya ke arah Amy, dan kecurangan ini pun berhasil dilakukan. Namun, yang tidak mereka duga, temannya tidak mengontrol kekuatan tendangannya dengan baik, sehingga sepatunya justru tergeletak tepat di tengah-tengah lorong. Melihat pengawas ujian hampir menyadarinya, Amy yang jenius segera bangkit, dan memanfaatkan waktu saat menyerahkan lembar jawaban untuk mengenakan sepatunya. Gerakan yang lancar dan mulus itu berhasil menutupi kesalahan temannya dengan sempurna. Xiaomei, putri seorang pengusaha kaya, pun berhasil meraih nilai sempurna untuk pertama kalinya. Dia memperkenalkan Amy kepada teman-temannya yang lain, dan mengatakan bahwa, asalkan mereka ikut menyontek, dia akan memberi imbalan $200 AQALS untuk setiap ujian. Ada 6 anak orang kaya di sana, dan selanjutnya ada puluhan ujian besar maupun kecil. Jika dihitung, bayarannya bisa mencapai $100.000 AQALS. Amy langsung tertarik, dan di tempat itu juga ia membuka kelas pelatihan menyontek, yang khusus membantu anak-anak orang kaya di sekolah tersebut untuk menyontek. Namun, bagaimana cara mengirimkan jawaban kepada banyak orang secara bersamaan menjadi masalah yang sulit. Namun, dengan kecerdasannya yang tinggi, saat sedang bermain piano, tiba-tiba ia mendapat ide cemerlang. Ia bisa memanfaatkan teknik bermain piano untuk menyontek. Ia pun mengumpulkan para anak orang kaya itu, dan mengadakan sesi pelatihan piano. Anak-anak orang kaya itu tidak perlu belajar cara bermain piano. Mereka hanya perlu menghabiskan 1 sore untuk menghafal melodi 4 lagu. Ini adalah A, dimulai dengan jari kelingking dan diakhiri dengan ibu jari. Ini adalah bibit. Adalah 54.25. Begitulah cara Amy menyusun teknik untuk keempat pilihan ABCD. Mereka hanya perlu menghafal keempat rangkaian gerakan tersebut, yang berarti mereka sudah memiliki jawaban untuk semua soal. Saat ujian tiba, Amy hanya perlu berpura-pura memikirkan soal di hadapan semua orang. Cukup menggerakkan jari-jarinya untuk langsung menyampaikan jawaban kepada semua orang. Bahkan jika tertangkap basah, dia bisa berbohong dengan mengatakan sedang memikirkan materi pelajaran piano, sehingga semuanya berjalan mulus tanpa celah. Berkat ide jenius Amy, nilai-nilai anak-anak orang kaya itu melonjak tajam, dan mereka pun menerima hadiah dari ayah dan ibu mereka. Akhirnya semester berakhir, dan mereka pun menghadapi ujian akhir yang paling penting. Awalnya mereka mengira kali ini juga akan berjalan lancar seperti biasa, tetapi saat sedang mengerjakan soal, Amy tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres.